Mas Arga, kok teliti banget sih? Mobil tua gini mah yang penting bersih luarannya aja. Pemiliknya juga paling nggak bakal ngecek sampai bawah. Bukan masalah mobil tua atau barunya, Don. Orang yang bawa mobil ke sini itu buat bersihin barang kesayangannya. Ya tapi kan gajinya sama aja, Mas. Kita cuma tukang cuci. Mau bersih mengilap kayak keluar dari pabrik juga, orang tetap lihat kita cuma orang kecil di tempat cuci mobil. Kerja itu bukan cuma soal apa yang dilihat orang, Don. Tapi soal tanggung jawab sama apa yang lagi kita pegang. Kalau dari hal kecil aja kita sepelekan, gimana mau diberi kepercayaan yang lebih besar? Wah, Mas Arga, baret halus di dekat pintu samping ini hilang. Padahal di tempat cuci lain kemarin katanya udah nggak bisa dibersihin. Pak Hendra, itu cuma sisa getah pohon yang menumpuk, Pak. Tadi saya poles sedikit pakai kompon halus. Catnya masih bagus kok, Pak. Mas Arga ini luar biasa. Mobil saya boleh tua, tapi kalau Mas Arga yang pegang, serasa jadi mobil baru lagi. Senang saya langganan di sini. Ya sudah, saya bayar dulu ke kasir, Mas. Ya, Pak Hendra. Terima kasih sudah berlangganan di tempat kami. Mas Arga ini aneh deh. Padahal kalau Mas lebih jujur sedikit sama pemilik mobil tua kayak gitu, gak ada yang protes juga. Mending fokus melayani yang bawa mobil miliaran. Mobil mahal atau murah itu cuma mesin sama besi, Don. Yang mengendarainya sama-sama manusia. Kalau kita belajar menghargai orang dari apa yang dia pakai, kita sendiri yang bakal lupa cara jadi manusia. Bahasanya berat amat, Mas. Berasa ngomong sama bos pemilik perusahaan aja. Loh, Arga? Ini beneran lu gak? Arga Pratama yang juara umum SMA dulu? Hah? Dimas? Iya, gue, Dim. Wah, lama banget gak ketemu ya. Apa kabar lu? Kabar baik. Tapi wait, lu kerja di sini? Maksud gue, lu tukang cuci mobil di tempat ini? Iya, Dim. Gue kerja di sini udah beberapa bulan. Lu sendiri gimana? Bawa mobil baru begini, mau detailing? Iya nih, gue sekarang senior sales di dealer mobil mewah seberang jalan. Ini unik punya pengusaha ternama. Sengaja gue bawa ke sini biar makin kinclong sebelum serah terima. Biar komisi gue cair mulus. Siap, Dim. Tenang aja. Catnya masih seger begini. Paling tinggal dibersihin sisa debu pengiriman sama diberi sealant biar makin mengilap. Biar pelanggan lo puas. Sumpah ya gak, dunia emang aneh. Dulu lu yang paling pinter di sekolah. Piala di ruang guru isinya nama lu semua. Tapi sekarang lu malah yang nyuciin mobil yang gue jual. Rezeki orang beda-beda, Dim. Yang penting kerjanya halal dan gak korupsi. Lu keren kok, udah sukses jadi sales mobil mewah. Gak, lu kerjain mobil pelanggan gue ini paling bersih ya. Kalau kinclong, nanti gue kasih bonus. Kasian juga gue lihat teman lama begini. Gak usah, Dim. Lu simpan aja. Tenang, mobil pelanggan lu bakal digarap sebaik mungkin. Gak, kerjain mobil gue dulu ya. Gue buru-buru nih, bentar lagi mau serah terima sama pembeli di dealer. Lu poles lagi bagian pintunya. Sorry banget, Dim. Mobil Pak Bejo ini udah antri dari setengah jam yang lalu. Sesuai prosedur di sini, gue harus selesaikan yang datang duluan. Aduh, Ga, lo kaku amat sih. Mobil bapak ini kan cuma MPV biasa. Santai aja kali.
Mobil gue ini mobil mewah, ratusan juta dari dealer. Kalau pembeli gue komplain cuma gara-gara lama, lu mau tanggung jawab? Mas, saya juga ada urusan setelah ini. Saya sudah nunggu sesuai nomor antrean dari tadi. Pak, saya ini bawa mobil bisnis dari dealer seberang. Nilainya beda jauh sama mobil Bapak. Ngalah dikit kenapa sih? Dimas, di tempat ini semua pelanggan yang datang itu sama. Gak ada yang beda-bedain nilai mobil atau pakaian pemiliknya. Tolong parkir mobil lu di belakang sesuai urutan. Lu kok malah ngebela orang lain dibanding teman sekolah lu sendiri sih, Gak? Lu tuh cuma tukang cuci di sini. Gak usah sok ngatur-ngatur gue. Gue memang tukang cuci di sini, Dim. Tapi justru karena itu, tugas gue buat jaga ketertiban dan keadilan buat semua pelanggan. Harap hargai aturan yang ada. Keadilan. Gaya lu masih sama kayak dulu ya. Dulu kamu ranking 1 terus pas SMA. Tapi sekarang malah jadi tukang cuci mobil. Masa depan emang gak ada yang tahu ya. Iya, Dim. Masa depan emang gak ada yang tahu. Makanya, mumpung hari ini kita masih dikasih kesempatan, lebih baik saling menghargai sesama manusia. Gimana, Sar? Angka penjualan gua bulan ini paling tinggi kan? Rasanya posisi supervisor sales itu udah pas banget buat gue. Penjualan lu emang bagus, Dim. Tapi ingat, penentuan supervisor itu bukan cuma soal berapa unit mobil yang berhasil lo jual. Lah, terus soal apa lagi? Di bisnis otomotif kayak gini kan yang penting cuan, Sar. Bos pemilik perusahaan manapun pasti nyari orang yang pintar nyari duit. Soal attitude dan kepemimpinan, Dim. Lihat tuh, ada pelanggan baru masuk. Lu jadwal duty jaga pintu pagi ini kan? Paling cuma numpang ngadem atau cuma mau minta brosur, Sar. Males gue ngelayanin yang gitu. Dimas, jangan menilai orang dari pakaiannya. Tugas kita menyapa semua tamu yang datang tanpa membeda-bedakan. Waktu gue berharga, Sar. Mending energi gue disimpan buat prospek orang kaya asli yang jelas-jelas punya uang. Biar sales junior aja tuh yang ngelayanin bapak itu. Nah, itu baru calon pembeli prospek. Gue pegang yang itu ya, Sar. Dim, kalau cara kerja lu tetap diskriminatif kayak gini, lu bakal dapat masalah besar suatu hari nanti. Bos pusat itu paling benci sama karyawan yang meremehkan pelanggan. Santai aja, Sar. Bos pusat kan belum tentu datang kemari. Yang penting saat ini angka hasil kerja gue nyata. Gue samperin bayar kaya gue dulu ya. Riko, prospek Pak Budi biar gue yang ambil alih. Lu dari kemarin di follow up kagak ada closingnya. Udah mau akhir bulan, lu cuma buang-buang waktu perusahaan. Tapi, Mas Dimas, Pak Budi itu udah janji sama saya mau transfer booking fee jam 12 ini. Saya yang mendampingi beliau dari test drive minggu lalu, Mas. Hasil akhir itu yang dihitung di sini kok. Bos kagak bakal nanya siapa yang nemenin test drive. Bos cuma butuh nama siapa yang nyetak nota closing. Paham lu? Sana urusin bapak-bapak itu. Paling cuma mau nanya promo hadiah payung atau brosur kredit. Yang sabar ya, Ko. Nanti saya bicarakan ke bagian evaluasi. Perilaku Dimas yang suka menyerobot closingan tim gini udah melampaui batas. Gak usah, Mbak Sari. Nanti Mas Dimas makin ngamuk ke saya. Lagian, dia kan calon kuat supervisor baru. Saya cuma sales baru di sini. Takut malah dipecat. Bapak pasti punya rencana sendiri untuk ini. Ternyata bukan cuma cara melayani pelanggannya yang rusak, tapi mental kepemimpinannya juga belum siap. Pak Arga, insiden tadi di showroom sungguh di luar kendali. Apakah Bapak benar-benar tidak mau saya umumkan identitas Bapak sekarang sebelum Dimas bertindak lebih jauh?
Jangan dulu, Sari. Biarkan semuanya berjalan alami. Kasih dia kesempatan terakhir untuk menunjukkan karakter aslinya saat mengejar target. Tapi Pak, kalau Dimas melakukan kesalahan besar lagi terhadap pelanggan, Kalau dia memang pantas memimpin, dia akan berubah dengan sendirinya. Tapi kalau kepalanya masih dipenuhi kesombongan, berarti dia sendiri yang memilih jalan kehancurannya. Gak, lu ngapain kesini sih? Nggak tahu tempat banget lu. Ini showroom mobil mewah, bukan tempat cuci mobil lu. Gue kesini cuma mau ketemu Sari, Dim. Ada berkas yang harus gue kasih ke dia. Nggak usah nyari alasan. Lu mau minta kerjaan di sini kan? Atau lu mau minta bantuan pinjaman uang sama Mbak Sari? Lu tuh nggak tahu malu banget ya datang pakai baju kotor kayak gini. Arga, ada apa? Mbak Sari, jangan dilayanin. Orang ini cuma tukang cuci mobil dari tempat seberang. Saya kenal dia dulu pas SMA. Sekarang dia mau datang ke sini cuma buat ngaco dan minta-minta bantuan. Dimas, jaga bicara kamu. Kamu nggak tahu siapa yang... Udahlah Ga, lu sadar diri dong. Dulu lu boleh pinter di sekolah, tapi sekarang dunia lu sama dunia gue tuh udah beda jauh. Tempat kayak gini bukan buat orang kayak lu. Pekerjaan gue memang cuma mencuci mobil, Dim. Tapi gue nggak pernah malu sama seragam ini. Karena gue nyari Rizky dengan cara yang jujur. Jujur tapi nggak punya masa depan buat apa? Udah pergi lu sekarang. Jangan bikin kotor lantai showroom ini. Kalau bos pemilik perusahaan ini datang dan lihat ada tukang cuci masuk, reputasi kita semua yang rusak. Terima kasih udah ngingetin gue soal tempat, Dim. Semoga sukses buat posisi supervisor yang lagi lu kejar. Kok lu tahu? Sudahlah, pasti gue bakal dapet jabatan itu. Dan lu balik sana ke tempat cuci mobil lu. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai operasional hari ini, ada pengumuman penting yang harus saya sampaikan langsung dari manajemen pusat. Soal keputusan pengangkatan supervisor sales baru kan, Mbak Sari? Kita semua udah siap kok mendengarkan hasilnya. Bukan cuma itu, Dimas. Pemilik utama perusahaan kita, Komisaris Utama Mandiri Group, akan datang langsung ke cabang ini sore nanti untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Aduh, ownernya mau datang langsung. Katanya owner kita itu sangat teliti dan kaku banget kalau soal aturan pelayanan. Ini dia kesempatan emas. Mbak Sari, tenang aja. Cabang ini bakal saya pastikan tampil sempurna. Semua unit display dan target penjualan hari ini bakal saya genjot maksimal di depan beliau. Ingat, Dim, owner tidak cuma menilai angka penjualan di atas kertas. Beliau sangat memperhatikan bagaimana cara kita memperlakukan pelanggan dan dinamika tim di lapangan. Mbak Sari kaku banget. Bisnis itu ujung-ujungnya angka, Mbak. Siapa yang ngasilin omset paling besar, dia yang bakal terpilih. Dan di cabang ini, nggak ada yang bisa nandingin rekor penjualan saya. Selamat sore dan selamat datang di cabang utama Mandiri Moto Group, Pak Arga Pratama. Arga, lu ngapain pakai baju kayak gini? Lu kan tukang cuci mobil. Jaga bicaramu, Dimas. Beliau adalah Bapak Arga Pratama, pemilik utama Mandiri Motor Group sekaligus komisaris utama perusahaan ini. Jadi mas-mas yang kemarin diusir Mas Dimas itu owner kita? Pak Arga, maaf Pak, saya nggak tahu kalau Bapak menyamar. Saya cuma bercanda kemarin Pak. Saya dedikasi tinggi buat perusahaan ini. Omset saya paling tinggi. Omset tinggi yang kamu dapatkan dengan cara merebut, mengintimidasi, curang, itu yang kamu sebut prestasi. Gak gitu, Pak. Itu cuma miskomunikasi tim. Saya cuma bantu tim meyakinkan pelanggan. Saya sudah mengawasi tempat ini selama beberapa minggu, Dimas. Dari area detailing sampai lobi ini. Kamu menghina pekerja bawah, meremehkan pelanggan berpenampilan sederhana, dan merebut hak rekan kerjamu. Saya mohon maaf, Pak. Kasih saya kesempatan kedua. Saya janji bakal ubah sikap saya. Perusahaan ini tidak dibangun hanya dengan angka, tapi dengan rasa hormat dan integritas. Kamu pinter jualan, Dim. Tapi kamu gagal sebagai seorang manusia yang menghargai sesama.
Berdasarkan evaluasi langsung, posisi supervisor sales tidak diberikan kepada Dimas. Mulai hari ini, kamu dibebas tugaskan dari posisi sales. Mulailah belajar empati dan rasa hormat dari dasar. Atau kamu boleh angkat kaki dari perusahaan ini sekarang. Gue denger lu diturunkan jabatannya jadi staf biasa di Pratama Motors, Dim. Tragis banget ya. Padahal lu sales terbaik mereka. Itu keputusan owner kami, Mas Oki. Saya memang buat kesalahan dan saya lagi memperbaiki diri. Memperbaiki diri? Jangan naif, Dim. Si Arga itu cuma mau mempermalukan lu di depan semua orang. Lu cuma dimanfaatin buat pamer kekuasaan dia. Pak Arga orangnya adil, Mas. Saya yang salah dari awal. Uang tunai 50 juta. Bonus awal buat lu kalau mau gabung ke Oki Motors. Syaratnya apa, Mas? Mas Oki gak mungkin kasih uang segini cuma-cuma. Gampang. Bawa seluruh data nasabah VIP dan strategi harga Mandiri Motors Group 2 bulan depan ke gue. Kita hancurkan dominasi Arga di pasar cabang selatan. Dengan data itu, posisi supervisor di tempat kami langsung jadi milik lu. Gak perlu nunggu bertahun-tahun kayak di tempat si Arga. Maaf, Mas Oki. Dulu saya memang gila jabatan dan uang. Tapi sekarang, saya nggak akan pernah mengkhianati perusahaan yang udah kasih saya kesempatan untuk berubah. Lu bakal menyesal, Dimas. Kalau lu nggak mau bantu gue dengan cara halus, gue bakal bikin Mandiri Motors hancur. Dan lu bakal ikut terseret ke bawah. Beberapa minggu ini, perubahan Dimas benar-benar di luar dugaan saya, Pak. Dia nggak gengsi menjalani sanksinya dari bawah. Kegagalan dan kerendahan hati adalah guru terbaik, Sari. Dimas sebenarnya punya potensi besar. Dia cuma perlu sadar kalau menghargai orang lain itu jauh lebih berharga daripada status. Laporan perkembangan bulan ini. Setelah Rico kita angkat jadi supervisor sales, mendampingi tim junior, omset keseluruhan malah naik 30%. Karena tim yang saling mendukung bakal selalu menghasilkan pencapaian yang lebih besar daripada satu orang yang bersikap dominan. Kerja bagus, Rico. Teruskan gaya kepemimpinan kamu yang mau merangkul semua orang. Pintu kantor saya selalu terbuka kalau tim kamu butuh diskusi. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Pak Arga. Saya tidak akan sia-siakan kepercayaan ini. Pak, dealer Oki Motors di ujung jalan mulai memotong harga secara tidak wajar. Mereka juga terang-terangan mencoba merekrut beberapa sales kita. Termasuk Dimas juga mau dijadikan supervisor oleh mereka. Tapi Dimas menolak, Pak. Oki Motors? Punya Oki? Dia dari dulu memang terkenal menghalalkan segala cara buat menjatuhkan kompetitor. Saya dengar Oki juga mulai mengincar data pelanggan VIP Mandiri Group, Pak. Persaingan harga itu hal biasa. Tapi kalau Oki sudah mulai pakai cara kotor, kita harus tetap waspada. Gimana harimu, Dim? Jauh lebih tenang nggak? Maksud saya Pak Arga. Ternyata rasanya beda ya. Pas kita ngelayanin orang dengan tulus, bukan cuma demi ngejar komisi. Selesaikan tugasmu dengan baik di sini. Kalau karaktermu sudah benar-benar matang, tempatmu yang sebenarnya sudah menunggu di atas.